Bab 11. Jarum Lao Jiu. Zhang Hongru sangat gembira melampaui harapan. Terima kasih, Dokter Ajaib Chen. Kebaikan dan kebajikanmu yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku, Zhang Hongru, lupakan. Penatua Zhang, Anda menyanjung saya. Aku hanya dangkal dalam pengetahuan dan pembelajaran, dan gelar dokter ilahi terlalu berat bagiku. Anda dapat memanggil saya Tuan Chen atau Chen Xuan. Petik 2. Mendengar ini, Zhang Hongru merasakan gelombang rasa malu. Keterampilan medisnya jauh lebih rendah dibandingkan Chen Xuan, dia benar-benar telah mengklaim gelar dokter ilahi dengan sia-sia selama bertahun-tahun ini. Chen, tolong masuk ke mobil. Saat berbicara, Zhang Hongru secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Chen Xuan. Tidak perlu, area Villa Maple Forest tidak jauh dari sini, saya akan bersepeda saja ke sana. Saya juga membutuhkan satu set jarum Lao Jiu, yang agak sulit didapat. Saya berharap Penatua Zhang dapat membantu saya dalam hal ini. Petik 2. Jarum Lao Jiu. Zhang Hongru tercengang. Semua orang tahu bahwa jarum yang digunakan dalam akupuntur saat ini telah disempurnakan oleh teknologi modern. Namun, beredar rumor bahwa yang digunakan para tabib kuno sebenarnya adalah jarum yang dibuat oleh Fuxi sendiri, yang dikenal sebagai jarum Lao Jiu. Jarum Lao Jiu disebutkan dalam Kitab Suci Kaisar Kuning, dan Kitab Bacaan Era Taiping, namun karena terputusnya transmisi pengobatan tradisional Tiongkok, kini, bahkan mendengar tentang jarum Lao Jiu pun sudah sangat jarang, apalagi menggunakannya. Zhang Hongru sekali lagi menegaskan bahwa keterampilan medis Chen Xuan tidak tertandingi oleh orang biasa. Setelah itu, Chen Xuan pergi dengan sepeda bersama, sementara Zhang Hongru mengirim anak buahnya untuk mencari jarum Lao Jiu di kota. Baru setelah berangkat, Zhang Hongru terlambat menyadari sesuatu. Dia belum pernah bertemu Chen Xuan sebelumnya, bagaimana Chen Xuan tahu bahwa rumahnya berada di area Villa Hutan Maple. 20 menit kemudian, Chen Xuan tiba di gerbang area Villa Maple Forest dengan sepeda bersama. Melihat gerbang di depannya, Chen Xuan merasa agak sentimental. Kemarin, dia datang ke sini untuk mencari Zhang Hongru, tetapi hari ini Zhang Hongru mencarinya. Memang, dunia ini penuh dengan perubahan yang tidak dapat diprediksi. Setelah memarkir sepedanya, Chen Xuan berdiri di pinggir jalan menunggu Zhang Hongru. Awalnya, Chen Xuan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi terkadang masalah tetap saja menghampiri meski Anda menghindarinya. Chen Xuan hanya berdiri di sana sebentar ketika Kapten Keamanan kemarin mendekatinya lagi. Apa kabar lagi, nak? Kemarin dipukuli dan disiram air kencing, tapi masih belum puas, sekarang kamu kembali lagi ke sini dan mempermalukan diri sendiri. Hahaha. Chen Xuan merasa tidak senang, dia ingat dengan jelas sikap kejam orang lain kemarin dan tidak menyangka dia akan datang dan mengejek hari ini. Aku sedang menunggu seseorang di sini. Apakah itu urusanmu? Kapten Keamanan itu mencibir, menunggu seseorang. Tahukah Anda tempat apa ini? Ini adalah kawasan villa paling mewah di kota Huai. Apakah kamu punya kedudukan untuk mengenal orang-orang di sini? Cukup bicara. Jika kau berani menghalangi jalanku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Setelah kejadian hari sebelumnya, Kapten Keamanan jelas mengira Chen Xuan adalah seseorang yang lemah dan mudah diganggu, dan sikapnya sangat menyinggung. Namun, tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, terdengar teriakan dari belakang, "Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap tidak hormat kepada Tuan Chen." Dokter Zhang. Kapten Keamanan memandang Zhang Hongru, yang datang dengan mobil, dengan ekspresi panik. Namun saat itu, Zhang Hongru terbakar amarah, menunjuk ke arah Kapten Keamanan dan berteriak lagi, "Saya tanya, kamu pikir kamu siapa, beraninya bersikap tidak hormat kepada Tuan Chen?" "Tidak, Dokter Ilahi Zhang, dia hanya orang miskin yang tidak berguna, dan kemarin Tuan Muda Zhang bahkan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk memandang rendah orang lain? Biarkan saya beritahu Anda, Tuan Chen adalah tamu terhormat yang saya undang secara pribadi. Siapapun yang tidak menghormatinya berarti menjadikan aku musuhnya, Zhang Hongru." Kapten Keamanan benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Kemarin, Tuan itu Chen datang ke sini untuk meminta bantuan tabib ilahi Zhang, namun hari ini dia malah menjadi tamu kehormatan tabib ilahi Zhang. Zhang Hongru, menunjuk ke arah Kapten Keamanan, akhirnya berkata, "Sedangkan untukmu, Presiden Liu berutang nyawa padaku. Saya akan menyarankan kepadanya bahwa seseorang yang memandang rendah orang lain seperti Anda tidak pantas bekerja di sini." Setelah berbicara, Zhang Hongru secara pribadi membuka pintu dan mengantar Chen Xuan ke dalam mobil dengan sangat hormat. Sambil menyaksikan Audi itu melaju pergi, sang Kapten Keamanan tiba-tiba terduduk di tanah, tampak seolah-olah dia telah kehilangan segalanya. Pada saat itu, dia sungguh menyesali perbuatannya. Di dalam sebuah villa mewah, Zhang Yuan terbaring di ranjang sakitnya, tak berdaya. Saat ini, kulit Zhang Yuan pucat,
dan dia batuk terus-menerus, penampilannya benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Sejak diagnosisnya kemarin, pikiran Zhang Yuan telah runtuh sepenuhnya, dipenuhi dengan pikiran tentang kematiannya yang akan segera terjadi. Ayah, ibu, kalian harus menyelamatkanku. Saya masih muda. Aku sungguh tidak ingin mati. Zhang Yuan menangis terseduh-seduh, situasinya sungguh menyedihkan. Di depan ranjang orang tua Zhang Yuan, wajah kedua orang tuanya pun penuh kesedihan. Mereka hanya memiliki satu anak, Zhang Yuan, yang kini terserang penyakit mematikan, malapetaka bagi mereka. Ibunya, Fan Yunying, menyeka air matanya dan menghiburnya, Xiao Yuan, tenanglah. Kakekmu telah pergi untuk mengundang tabib ilahi. Dia pasti punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Benar-benar. Tetapi bukankah kakek sendiri adalah dokter ilahi? Jika dia saja tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan orang lain? Apa yang kamu tahu? Selalu ada orang yang lebih baik dari kita di luar sana, hanya karena kakekmu tidak bisa menyembuhkannya bukan berarti orang lain tidak bisa. Pokoknya, santai saja. Dengan semua uang yang dimiliki keluarga Zhang, menyembuhkan penyakitmu tidak akan menjadi masalah. Meski dia berbicara dengan penuh percaya diri, hati Zhang Deyu tidak begitu yakin. Dia benar-benar tidak tahu apakah ada seseorang di kota Huai yang keterampilan medisnya melampaui ayahnya yang sudah tua. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari ambang pintu, dan Zhang Hongru bergegas masuk ke kamar orang sakit, hampir berlari. Kakek, kenapa kamu baru saja kembali? Jika kau terlambat sedikit, aku pasti sudah mati. Zhang Yuan mengeluh sambil menangis. Apa yang kau bicarakan? Kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu. Kakek hanya punya kamu sebagai cucu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Yakinlah, saya telah mengundang seorang ahli sejati yang pasti akan menyelamatkan hidup Anda. Perkenalkan dia. Ini adalah dokter ilahi yang saya undang, Tuan Chen. Zhang Yuan mendongak dengan penuh semangat, tetapi saat melihat sosok yang muncul di hadapannya, dia benar-benar tertegun. Chen Xuan. Chen Xuan, menatap Zhang Yuan, tersenyum jenaka, ini benar-benar siklus karma, bukan? Bab 12. Apakah kalian saling kenal? Zhang Yuan terkekeh dingin dalam kemarahan yang amat besar saat dia menatap Zhang Hongru dengan tatapan seperti yang biasa ditujukan pada orang bodoh. Kakek, apakah kau sengaja mempermainkanku? Sebenarnya membawa orang bodoh ini untuk membodohiku, kau pasti menginginkan kematianku. Zhang Yuan awalnya mengira kakeknya benar-benar bisa menemukan dokter suci nasional atau dokter ilahi, tetapi betapa terkejutnya dia, ternyata orang itu adalah Chen Xuan yang tidak berguna ini. Itu membuatnya benar-benar terhina dan marah. Zhang Hongru tercengang, apa maksudmu? Anda tahu Tuan Chen? Zhang Yuan berkata dengan nada menghina, lebih dari sekadar mengenalnya, kami sangat akrab. Orang ini hanyalah seorang bajingan malang, dia tidak mampu kuliah dan keluar dari sana, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatuku. Dan kau benar-benar mengundangnya untuk mentraktirku, kurasa kau sudah pikun. Diamlah, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu pada kakekmu? Zhang Deyu memarahi dengan marah, tetapi matanya juga memancarkan rasa bersalah saat dia menatap Zhang Hongru. Ayah, jangan tersinggung, tapi siapa sebenarnya yang ayah temukan? Lelaki di hadapan mereka ini, usianya paling-paling baru 30 tahun, bagaimana mungkin dia bisa memiliki keterampilan nyata? Tepat sekali, anak malang yang bahkan tidak lulus kuliah, penyakit apa yang bisa disembuhkannya? Ayah, Xiao Yuan adalah cucumu sendiri, namun kau membawa orang-orang tak berguna ini untuk mengganggumu. Itu sungguh tidak bertanggung jawab. Fan Yunying, di depan Chen Xuan, menunjukkan penghinaan yang tidak terselubung. Sepertinya aku tidak dibutuhkan di sini, kalau begitu, aku permisi dulu. Chen Xuan mendengus dingin, lalu berbalik untuk pergi. Cepatlah pergi dan pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatnya. Tutup mulutmu. Zhang Hongru gemetar karena marah dan kemudian segera berlutut di depan Chen Xuan. Chen, semua ini karena kurangnya disiplinku yang telah menyinggungmu, tolong maafkan aku. Saya meminta Anda untuk menunggu di ruang tamu, saya akan berbicara dengan mereka, silakan. Chen Xuan menghela napas dan pergi ke ruang tamu. Kalau bukan karena Zhang Hongru, Chen Xuan sungguh tidak akan peduli lagi dengan hidup dan mati Zhang Yuan. Setelah 10 menit, Zhang Hongru mengundang Chen Xuan kembali ke kamar sakit. Zhang Hongru telah memberitahu Zhang Yuan dan yang lainnya tentang Chen Xuan yang menyelamatkan Zheng Qingsui sebelumnya, keluarga agak yakin bahwa Chen memang memiliki keterampilan medis. Tapi hanya itu saja. Aku memberimu satu kesempatan demi kakek. Tenang saja, kalau kamu menyembuhkan penyakitku, kamu akan mendapat ganti rugi yang besar. Zhang Yuan mengangkat dagunya, penuh kesombongan. Fan Yunying juga memperingatkan dengan dingin, kami bisa memberimu bayaran yang besar, tapi berhati-hatilah.
Xiao Yuan adalah pewaris keluarga Zhang, orang yang sangat berharga. Kalau kau membuatnya sakit lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Chen Xuan terkekeh getir, jelas dialah yang datang untuk menyelamatkan nyawa Zhang Yuan, namun sekarang sepertinya dia berutang sesuatu pada mereka. Dia, Chen Xuan, tidak begitu menyedihkan. Karena nyawa kalian, keluarga Zhang, sangat berharga, maka teruslah berharga. Aku pergi, kata Chen Xuan sambil berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal. Mendengar ini, keluarga Zhang menjadi benar-benar putus asa. Lagi pula, menurut orang tua itu, Chen Xuan adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawa Zhang Yuan. Jika dia benar-benar pergi, bukankah Zhang Yuan hanya tinggal menunggu kematian? Zhang Deyu menghalangi jalan Chen Xuan, tunggu sebentar, selama kamu bisa menyembuhkan penyakit Xiao Yuan, aku akan memberimu 20 juta. Jika itu belum cukup, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Chen Xuan mencibir, apakah kamu pikir selama kamu punya uang, kamu bisa membeli segalanya? Chen Xuan, apa maksudmu sebenarnya? Zhang Yuan sangat marah hingga ia duduk dari tempat tidur. Chen Xuan menatap Zhang Yuan dengan ekspresi dingin, sederhana, ulangi saja apa yang kulakukan kemarin padamu hari ini. Sejujurnya, Chen Xuan awalnya tidak bermaksud membalas dendam, tetapi karena sikap Zhang Yuan dan keluarganya, Chen Xuan berubah pikiran. Chen Xuan, persetan denganmu. Mengharapkanku untuk berlutut dan bersujud padamu, kau sungguh tidak layak. Zhang Yuan meraung marah, teramat geram. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia terserang batuk hebat lagi. Kali ini, ia tidak mengeluarkan apapun kecuali darah segar, yang langsung membuat selimutnya berwarna merah. Xiao Yuan. Zhang Deyu dan Fan Yunying menjadi pucat karena terkejut. Zhang Yuan juga ketakutan, berteriak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Wajah Chen Xuan tetap tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, racun telah menyerang paru-parumu, kamu paling lama punya 10 hari lagi untuk hidup. Mendengar kata-kata itu, Zhang Yuan menangis ketakutan. Zhang Deyu dan Fan Yunying juga putus asa, diliputi kecemasan. Tetapi Zhang Hongru lah yang melihat segalanya dengan jelas, mencengkeram telinga Zhang Yuan dan menyeretnya ke tanah. Bajingan, tiarap dan bersujudlah pada Tuan. Chen sekarang, apakah kamu benar-benar ingin mati? Bab 13 Karma Dao Surgawi. Zhang Yuan akhirnya melihat situasi dengan jelas pada saat itu, menyadari bahwa jika bukan karena campur tangan Chen Xuan, dia tidak akan punya pilihan selain kematian. Karena itu, dia mengatupkan giginya dan akhirnya berlutut di hadapan Chen Xuan. Chen Xuan, aku mohon padamu untuk menyelamatkanku kali ini. Chen Xuan menatap Zhang Yuan di hadapannya, ekspresinya tenang, sujudmu terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarnya. Kata-kata yang diucapkan Zhang Yuan kemarin dibalas oleh Chen Xuan hari ini. Zhang Yuan sangat marah hingga raut wajahnya berubah. Persetan dengan ibumu, Chen Xuan, jangan bertindak terlalu jauh. Chen Xuan tersenyum tipis, terlalu jauh. Kamu tidak harus bersujud jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Anda. Zhang Yuan begitu tercekat hingga dia tidak bisa berbicara. Fan Yunying ingin mengatakan sesuatu tetapi dibalas tatapan tajam dari Zhang Hongru. Meskipun Zhang Hongru tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya, dia sangat menyadari karakter cucunya. Jika bukan karena tindakan Zhang Yuan yang berlebihan, bagaimana mungkin Chen Xuan, dengan sifatnya, membuat segalanya begitu sulit baginya. Zhang Hongru yang marah menepuk kepalanya, tunggu apa lagi, cepat bersujud. Zhang Deyu dan Fan Yunying berdiri di pinggir saat ini, tidak berani menambah kekacauan. Zhang Yuan mengepalkan tinjunya begitu keras, sekarang dia benar-benar ingin membunuh Chen Xuan. Namun demi keselamatan hidupnya sendiri, dia akhirnya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bang! Aku mohon padamu, selamatkan aku. Ekspresi Chen Xuan tetap tenang, tidak terganggu. Zhang Hongru mengerti, bersujud lagi. Zhang Yuan menggertakkan giginya dan bersujud sekali lagi. Bang! Aku mohon padamu, selamatkan aku. Teruslah bersujud. Lanjutkan sampai Tuan. Chen puas. Bang! 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 Chen Xuan, saudara Xuan, aku tahu aku salah. Tolong, abaikan kesalahan orang yang lebih rendah, maafkan aku. Aku mohon padamu, selamatkan aku. Saya mohon padamu. Aku mohon padamu. Keinginan Zhang Yuan untuk hidup pun meledak, ia bersujud putus asa dan memohon belas kasihan, dahinya sudah terluka dan berdarah deras, tidak ada bedanya dengan Chen Xuan kemarin. Melihat Zhang Yuan yang hina di hadapannya, Chen Xuan tidak merasakan banyak kepuasan dalam hatinya. Apa yang kita lakukan akan terjadi lagi, tak seorang pun bisa lolos dari keadilan surga. Berakhir dalam kondisi seperti ini hari ini sepenuhnya adalah perbuatan Zhang Yuan sendiri. Sesaat kemudian, wajah Zhang Yuan berlumuran darah, dan lantai pun berlumuran darah. Cukup. Akhirnya,
Chen Xuan berbicara. Bersiaplah, aku akan mentraktirmu sekarang. Zhang Hongru dan yang lainnya menghela napas lega. Zhang Yuan juga merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan akhirnya berhenti. Akan tetapi, ekspresi kejam tampak pada wajahnya yang tertunduk. Zhang Yuan tidak pernah merasa begitu terhina seperti yang dialaminya hari ini, dan dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Setelah itu, Chen Xuan mulai memeriksa denyut nadi Zhang Yuan. Menurut teknik Qi Huang kuno, meridian sebenarnya terdiri dari meridian superficial dan meridian dalam. Namun, karena terganggunya transmisi medis, pengobatan tradisional Tiongkok saat ini pada dasarnya hanya dapat mendiagnosis meridian superficial. Faktanya, meridian terdalamlah yang dapat lebih jelas mencerminkan kondisi dan penyakit tubuh manusia. Pada saat ini, saat Chen Xuan menyuntikkan aliran Qi sejati ke tubuh Zhang Yuan melalui ujung jarinya, meridian tak kasat mata di bawah kulit Zhang Yuan menyala seperti lentera, sepenuhnya menampakkan diri dalam pikiran Chen Xuan. Chen Xuan dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Zhang Yuan dipenuhi racun hitam, yang merupakan sifat racun dari melanoma ganas. Saat ini, mengatakan kondisi Zhang Yuan kritis adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Penilaian Chen Xuan sebelumnya tepat, jika Zhang Yuan dapat hidup selama 10 hari lagi, itu akan menjadi keajaiban. Chen, apakah ada obat untuk penyakit Zhang Yuan? Chen Xuan menarik tangannya dan menatap Zhang Hongru. Penatua Zhang, jangan khawatir, belum terlambat. Tapi jarum Lao Jiu yang harus kau cari untukku, sudahkah kau menemukannya? Saya menemukan mereka. Zhang Hongru buru-buru menyerahkan kotak brokat cendana yang dibuat dengan indah. Saat membuka kotak itu, di dalamnya terdapat jarum Lao Jiu yang diminta Chen Xuan. Jarum Lao Jiu mencakup 9 jenis jarum, seperti jarum Chen, bulat, datar, tajam, dan berilium, masing-masing dengan penggunaan spesifiknya. Ujung jari Chen Xuan meluncur di atasnya, dan dia mengambil 5 jarum panjang, menusukkannya ke bagian terluar Zhang Yuan, titik laser Mansion dan Supreme Rush, dan di atas titik Bai Hui di kepalanya. Itulah, gerbang penyegel 5 pilar, yang sepenuhnya menutup semua jalur penyebaran racun. Penusukan 5 jarum seketika ini membuat semua orang di sekitarnya terpesona, termasuk Zhang Hongru. Zhang Deyu dan Fan Yunying tidak lagi berani meremehkan pemuda di depan mereka. Chen Xuan bertindak lagi, dengan jarum panjang dan jarum miring mengarah ke titik persimpangan 3 yin. Jarum panjang itu tipis, digunakan untuk mengobati ki jahat yang tertanam dalam. Jarum miring tersebut memiliki ujung seperti duri milet, digunakan untuk menekan meridian dan mengeluarkan ki jahat. Toksisitas melanoma hampir menyerang seluruh tubuh Zhang Yuan. Chen Xuan menggunakan metode pemblokiran eksternal dan pembuangan internal ini untuk mendetoksifikasinya. Setelah beberapa saat, jarum-jarum lainnya pun menemukan tempatnya, ke-9 jenis jarum itu digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Melihat kejadian ini, Zhang Hongru sudah diliputi keterkejutan. Mampu memanfaatkan jarum Lao Jiu yang telah lama hilang ini dengan keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat ditiru oleh siapapun di dunia. Dan keheranan baru saja dimulai. Bangkit. Saat Chen Xuan memberi perintah ringan, jarum-jarum itu bergetar hebat seakan-akan hidup di tubuh Zhang Yuan. Melihat ini, Zhang Deyu dan Fan Yunying membelalakan mata mereka karena terkejut. Ya Tuhan, jarum-jarum ini. Mereka menjadi hidup. Bab 14. Petani dan Ular. Teknik resonansi titik akupuntur ini adalah sesuatu yang disaksikan Zhang Deyu dan Fan Yunying untuk pertama kali dalam hidup mereka. Mereka benar-benar takjub. Saat jarum moksibusi bergetar bersamaan dengan titik akupuntur, pemandangan yang lebih mengkhawatirkan pun terjadi. Dari seluruh tubuh Zhang Yuan, zat hitam mulai mengalir jelas melalui pembuluh darahnya menuju tenggorokannya. Di bawah kulit, tampak seolah-olah cacing hitam yang tak terhitung jumlahnya sedang menggeliat. Zat hitam ini adalah racun yang telah menyebar ke seluruh tubuh Zhang Yuan. Ah, sakit sekali. Saya sangat kesakitan. Rasa sakit luar biasa dari jarum perak yang menyedot racun membuat Zhang Yuan gemetar seluruh tubuhnya, menggeliat seolah-olah antara hidup dan mati. Fan Yunying segera menjadi cemas dan meraih Chen Xuan. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Yuan begitu kesakitan? Apakah Anda melakukan kesalahan dalam perawatan Anda? Apakah Anda mencari balas dendam pribadi? Berhenti sekarang juga. Hentikan mengobatinya sekarang juga. Melihat Fan Yunying dalam keadaan seperti ini, Chen Xuan akhirnya mengerti mengapa Zhang Yuan begitu bajingan, dia telah dimanja oleh Fan Yunying. Seorang ibu yang penyayang cenderung memanjakan anak-anaknya, dan pepatah ini sangatlah akurat. Saat Fan Yunying hendak mencabut jarum suntik itu karena panik, Zhang Hongru menamparkan wajahnya. Kegilaan macam apa ini di saat seperti ini? Apakah kamu ingin membunuh Zhang Yuan? Fan Yunying yang terpukul hingga terjatuh ke tanah, mulai menangis karena sedih memikirkan Zhang Yuan. Sebagai seorang ibu, Fan Yunying dipenuhi dengan cinta yang meluap-luap, namun justru kasih sayang inilah yang telah menyakiti banyak orang tak berdosa di sekitarnya.
Didorong oleh jarum moksi busi dan ki sejati, semua racun dipaksa menuju tenggorokan Zhang Yuan. Puh! Seteguk darah hitam menyembur dari mulut Zhang Yuan, dia langsung pingsan. Xiao Yuan. Zhang Deyu bergegas dengan cemas. Fan Yunying menunjuk Chen Xuan dan mengumpat, "Bajingan, kalau terjadi apa-apa pada Xiao Yuan, aku tidak akan membiarkanmu lolos." Batuk, batuk. Zhang Yuan terbatuk 2 kali dan sadar. "Chen, bagaimana kabar Zhang Yuan sekarang?" Chen Xuan mulai mengumpulkan jarum moksi busi, "Jangan khawatir. Melanoma hitamnya telah hilang, dan dia baik-baik saja sekarang." Petik 2. Zhang Hongru melihat, dan benar saja, melanoma hitam di kaki Zhang Yuan telah hilang sepenuhnya, dan dia sangat gembira. Dia baik-baik saja. Baiklah. Diliputi emosi, Zhang Hongru berlutut di hadapan Chen Xuan, "Tuan. Chen, kamu benar-benar seorang Hua Tuo di dunia ini. Kebaikan dan kebajikanmu yang luar biasa, aku, Zhang Hongru, tidak akan pernah melupakannya." Dengan kata-kata ini, Zhang Hongru mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Chen Xuan. "Chen, ada 50 juta yuan di kartu ini, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa Zhang Yuan. Tolong, kamu harus menerimanya." Sebelum Chen Xuan sempat menjawab, Zhang Deyu merampas kartu bank itu. 50 juta. Ayah, bukankah itu terlalu berlebihan? Tepat sekali, dia menghabiskan waktu kurang dari 20 menit. Untuk waktu yang singkat, jumlah uang itu terlalu banyak. Saya pikir memberinya 1 juta sudah cukup. Bukankah Xiao Yuan baru saja berkata, "Tuan, kondisi keluarga Chen tidak begitu baik, 1 juta yuan juga terlalu banyak baginya." Petik 2. Wajah Fan Yunying berubah menjadi kejam, tidak menunjukkan tanda-tanda terima kasih. Chen Xuan mendengus dingin. Dengan orang tua seperti ini, tidak heran mereka bisa membesarkan anak yang tidak berguna seperti Zhang Yuan, itu tidak mengherankan sama sekali. Wajah Zhang Hongru memerah karena marah, jika bukan karena Tuan intervensi Chen, Zhang Yuan pasti tak dapat diselamatkan. Dan sekarang kamu masih berani tidak tahu berterima kasih dan melupakan dermawanmu, itu sudah keterlaluan. Fan Yunying menyilangkan tangannya dan berbicara dengan tenang dan kalem, ayah tidak seharusnya berkata seperti itu. Saya pikir penyakit Zhang Yuan mungkin tidak begitu serius, kalau tidak, bagaimana dia bisa disembuhkan dengan mudah?" Zhang Deyu mengangguk setuju, Yunying masuk akal. "Jadi, siapa namamu lagi, kamu bisa kembali sekarang. Kami akan mentransfer 1 juta yuan itu kepada Anda ketika kami punya waktu." Petik 2. Zhang Deyu secara efektif memberikan perintah untuk pergi. Zhang Hongru gemetar karena marah, tetapi Chen Xuan hanya tertawa murka. Kisah petani dan ular, dia benar-benar menyaksikannya hari ini. Namun, apa yang dilakukan keluarga Zhang selanjutnya menunjukkan kepada Chen Xuan bahwa mereka dapat mengambil pelajaran dari dongeng ini ke hal yang lebih dalam. Zhang Yuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa racun dalam tubuhnya telah dikeluarkan, dan dia merasa segar kembali. "Berlutut di hadapanmu dan memberimu uang. Kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Aku beritahu kamu ini, kamu tidak hanya tidak akan mendapat uang hari ini, tetapi kamu bahkan tidak akan bisa meninggalkan halaman ini." Zhang Yuan mencibir. Belum sempat dia berkata begitu, keributan terjadi di luar, dan belasan pemuda yang gelisah menerobos masuk. Sekilas, mereka adalah teman-teman yang sama yang bersama Zhang Yuan kemarin, termasuk Zhu Yong yang berambut kuning. Faktanya, Zhang Yuan telah mengirim pesan kepada Zhu Yong dan yang lainnya saat Chen Xuan berada di ruang tamu sebelumnya, meminta mereka untuk datang dan memberi Chen Xuan pelajaran. Sejak awal, Zhang Yuan tidak punya niat untuk berbaikan dengan Chen Xuan. Zhang Hongru mengerutkan kening, "Zhang Yuan, apa yang kamu pikirkan?" Kilatan ganas melintas di wajah Zhang Yuan, "Apa yang aku pikirkan? Tentu saja, tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada tabib ilahi Chen tentang bagaimana bersikap di hadapan para tetua." Dengan itu, Zhang Yuan memberi isyarat kepada Zhu Yong. "Ayo, patahkan kakinya. Buatlah dia berlutut selama sisa hidupnya, dan jangan berdiri lagi." Bab 15 Hukuman yang Pantas. Saat Zhang Yuan memberi perintah, Zhu Yong dan anak buahnya mulai mendekati Chen Xuan dengan kebencian di wajah mereka. "Berhenti, Ten. Chen adalah dermawan besar bagi keluarga Zhang kita, dan Anda tidak boleh memperlakukan Tuan Chen dengan tidak hormat." Zhang Hongru dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi dia ditarik ke samping oleh Zhang Deyu dan Fan Yunying. "Ayah, biarkan anak-anak muda mengurus urusan mereka sendiri. Jangan ikut campur jika tidak perlu." Petik 2. Benar saja, bocah malang ini bahkan berani membuat Xiao Yuan berlutut di depannya. Dia benar-benar pantas diberi pelajaran. Zhang Hongru begitu marah hingga ia hampir pingsan.
Ia tidak pernah menyangka putranya, menantunya, dan cucunya akan berbuat serendah itu. Pada titik ini, Zhu Yong sudah mendekati Chen Xuan sambil mencibir. Sial, sepertinya pelajaran yang kamu dapatkan kemarin tidak cukup keras. Kau masih berani menyusahkan Yuan Ge. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ekspresi Chen Xuan tetap tenang. Zhu Yong, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu berani bertindak, aku jamin kamu akan menyesalinya. Zhu Yong dan yang lainnya tertawa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di universitas, Chen Xuan pernah menjadi sasaran perundungan. Kemarin, mereka telah memukuli Chen Xuan hingga setengah mati dan bahkan mengencingi dia. Tentu saja, mereka tidak akan menanggapinya dengan serius. Hahaha, apakah aku salah dengar? Kamu, pecundang yang menyedihkan, berani bicara tegas. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menyesalinya. Dengan itu, Zhu Yong mengayunkan tinjunya ke arah wajah Chen Xuan. Zhu Yong adalah seorang penggila kebugaran dan pengunjung tetap pusat kebugaran. Pukulannya kuat dan berat, jelas menunjukkan tidak ada niat untuk menahan diri. Akan tetapi, sebelum tinju Zhu Yong dapat mencapai Chen Xuan, terdengar suara dentuman, dan Zhu Yong ditendang dan diterbangkan oleh Chen Xuan. Sial, dia berani melawan. Ayo kita semua tangkap dia, kalahkan dia. Belasan pria menyerbu Chen Xuan. Mata Zhang Yuan dipenuhi dengan kilatan ganas dan bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat Chen Xuan dikalahkan di hadapannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah kekejaman dan kegembiraan Zhang Yuan berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ketidakpercayaan. Dia melihat dengan jelas, belasan orang yang dipanggilnya telah dijatuhkan oleh Chen Xuan hanya dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhang Yuan menggambarkan ketidakpercayaan. Chen Xuan yang baru kemarin dipukuli hingga babak belur, hari ini sendirian menghadapi mereka semua. Apakah ini Chen Xuan yang dikenalnya? Bagaimana dia bisa tahu bahwa sejak pola naga terbangun kemarin, Chen Xuan memang bukan lagi orang yang mudah ditipu seperti sebelumnya. Dengan satu tendangan yang mematahkan tulang tangan Zhu Yong, Chen Xuan berjalan mendekati Zhang Yuan. Zhang Yuan ketakutan dan hampir terjatuh ke tanah. Apa yang ingin kau lakukan? Zhang Yuan tergagap ketakutan. Sekilas tatapan mata Chen Xuan tampak dingin. Diintimidasi hingga keluar universitas dan dipaksa berlutut kemarin untuk memohon keselamatan putrinya, Zhang Yuan sudah bertindak terlalu jauh, dan kesabaran Chen Xuan sudah habis. Hari ini, dia telah menyelamatkan nyawa pihak lain, namun mereka masih ingin mematahkan kakinya. Jika dia bisa menoleransi hal ini, maka Chen Xuan memang akan terlalu mudah untuk diganggu. Tidakkah kau ingin melihatku berlutut selamanya, dan tidak mampu berdiri lagi? Aku akan mengabulkan permintaanmu itu. Saat dia berbicara, jarum perak Chen Xuan melesat, dan Zhang Yuan langsung berlutut di hadapan Chen Xuan. Kakiku, aku tidak bisa menggerakkannya. Chen Xuan, apa yang telah kau lakukan padaku? Zhang Yuan ketakutan karena kedua kakinya kehilangan sensasi. Ekspresi Chen Xuan dingin. Aku menyelamatkanmu sebelumnya atas nama kakekmu, karena belas kasihan seorang dokter. Sekarang aku melumpuhkanmu karena kau membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih, dan kau mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Zhang Yuan terkejut sekaligus marah. Chen Xuan, kau bajingan, aku akan membunuhmu. Fan Yunying juga berdiri dan berteriak pada Chen Xuan, bajingan kecil, cepat sembuhkan kaki Xiao Yuan, atau aku akan memasukkanmu ke penjara. Menjebloskanku ke penjara. Chen Xuan mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, daripada itu, kau mungkin lebih peduli tentang berapa lama lagi putramu bisa hidup. Fan Yunying, mengikuti tatapan Chen Xuan, menjadi pucat karena terkejut. Saat itulah dia menyadari bahwa jarum perak terakhir belum dicabut dari kaki kanan Zhang Yuan, dan di sekitar jarum itu, melanoma yang telah hilang muncul kembali. Apa yang sedang terjadi? Chen Xuan berkata dengan tenang, jarum terakhir ini paling dekat dengan lesi dan terkontaminasi banyak racun. Seharusnya jarum itu segera dicabut bersama jarum-jarum lainnya, tetapi tertunda karena campur tangan orang-orang ini. Racunnya kini mengalir kembali ke aliran darah, dan kondisinya kambuh lagi. Petik 2. Apa? Fan Yunying merasa seakan-akan tersambar petir, dan Zhang Yuan, yang penglihatannya menggelap karena ketakutan, pingsan di tempat. Bab 16 Mengapa kau kembali? Keluarga Zhang tidak pernah menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Mereka telah membakar jembatan mereka setelah menyeberangi sungai, tetapi sekarang hidup mereka sekali lagi berada di tangan Chen Xuan. Chen Xuan, saudara Xuan. Sekarang aku tahu, aku bukan manusia, aku bukan manusia. Tolong, bergeraklah sekali lagi, selamatkan aku. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Setelah sadar kembali, Zhang Yuan segera berlutut di hadapan Chen Xuan dan mulai bersujud lagi. Ya, kami hanya bingung sejenak, tolong selamatkan nyawa Xiao Yuan.
Dia anakku satu-satunya. Fan Yunying, yang tidak lagi sekuat dulu, berlutut di tanah dan memeluk kaki Chen Xuan, sambil memohon dengan getir. Zhang Deyu juga berlutut, memperlihatkan kartu banknya dengan kedua tangan dan ekspresi ketakutan yang tulus. Chen, ini hadiahmu 50 juta. Tidak, aku akan menambahkan 50 juta lagi, totalnya 1 miliar, tolong beri Xiao Yuan kesempatan lagi, kumohon. Chen Xuan mencibir, kau pikir kau bisa memerintahku menyelamatkan seseorang lalu berbalik melawanku sesuka hatimu, percaya bahwa uang memberimu kekuatan untuk melakukan apapun yang kau mau. Tidak, bukan itu maksud kami sama sekali. Benar, kami tidak pernah bermaksud begitu. Zhang Deyu dan Fan Yunying dilanda kepanikan. Zhang Yuan melihat secercah harapan dan bergegas merangkak mendekati kakeknya, Zhang Hongru. Kakek, mohon pada saudara Xuan untuk bergerak, untuk menyelamatkanku. Zhang Hongru, begitu marah hingga matanya memerah, menamparkan wajah Zhang Yuan dengan keras. Kau makhluk tak tahu malu, kau mungkin tak menginginkan harga dirimu, tapi aku tetap menginginkan harga diriku. Zhang Hongru sungguh berharap ia dapat memutuskan hubungan darahnya dengan keluarga ini. Tetapi Zhang Yuan bagaimanapun juga adalah cucunya, satu-satunya garis keturunan keluarga Zhang, dan bahkan dalam kemarahannya, Zhang Hongru hanya bisa merasa tidak berdaya. Berdebar. Zhang Hongru berlutut di depan Chen Xuan. Chen. Zhang Hongru mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Chen Xuan tentu saja memahami kesulitan Zhang Hongru. Penatua Zhang, tolong berdiri, saya mengerti. 20 menit kemudian, Chen Xuan keluar dari villa. Pada akhirnya, dia menyelamatkan nyawa Zhang Yuan, tetapi Zhang Yuan tidak akan pernah bangkit lagi dalam kehidupan ini, yang merupakan nasib yang pantas diterimanya. Dan setelah pelajaran ini, Zhang Yuan dan keluarganya seharusnya lebih memahami bagaimana berperilaku sebagai manusia. Melihat kartu bank di tangannya, senilai 1 miliar, Chen Xuan merasakan kerumitan pahit manis. Awalnya, ia harus putus sekolah karena tidak sanggup membayar uang sekolah yang jumlahnya beberapa ribu, dan ia masuk ke dalam keluargahan karena tidak sanggup menanggung biaya pengobatan ibunya yang jumlahnya lebih dari 100 ribu. Namun sekarang, dia tiba-tiba mendapati dirinya memegang uang 1 miliar di tangannya. Seperti banyak orang, menjadi kaya dalam semalam pernah menjadi impian Chen Xuan. Chen Xuan mengira ia akan sangat gembira saat menjadi kaya, namun ia mendapati bahwa memiliki uang sebanyak itu tidak seperti yang ia bayangkan. Satu-satunya hal yang menggetarkan hati Chen Xuan adalah antisipasinya terhadap bagaimana reaksi istrinya, Han Jingting, saat mengetahui bahwa dia tiba-tiba memiliki begitu banyak uang. Saat Chen Xuan pulang, hari sudah mulai gelap. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar suara pecahan kaca seperti cangkir kaca yang pecah di kakinya. Kenapa kau repot-repot kembali, dasar manusia tak berguna? Kau telah membawa keluarga kami ke dalam keadaan yang menyedihkan, apa kau masih punya muka untuk muncul di sini? Sepanjang hari, Ding Lijuan mendidih, dan saat melihat Chen Xuan kembali, dia akhirnya meledak. Ayah mertuanya, Han Bowen, yang biasanya pendiam, juga menunjukkan kekesalan yang jelas di wajahnya. Chen Xuan, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi kau memang tidak berguna di hari yang baik, tepat ketika kita memiliki kesempatan langka untuk berdiri tegak di antara sanak saudara, kau malah mengacaukannya. Aku sangat kecewa padamu. Ayah, ini bukan seperti yang ayah pikirkan, aku punya alasan saat itu. Cukup, kenapa harus membuang kata-kata pada orang yang tidak tahu berterima kasih? Jika Anda mampu, jangan tinggal di rumah kami. Keluar, kataku keluar. Ding Lijuan mengambil sapu dan mulai mengejar Chen Xuan keluar. Pada saat itu, Han Jingting yang mendengar keributan itu keluar dari kamar tidur. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Kalau bukan karena dia, keluarga kita nggak akan dibully kayak gini, yang nggak cuma bikin kita kehilangan dividen, tapi juga posisi kamu sebagai direktur. Mengapa tetap mempertahankan pembuat onar yang hanya menambah kekacauan? Chen Xuan membeku, menoleh tak percaya ke arah Han Jingting. Jabatan direktur Anda dicabut. Mengapa? Apa lagi yang bisa terjadi? Itu semua gara-gara kamu. Kalau saja kau dengan patuh menyelamatkan cucu Dr. Ilahi Zhang, mengapa wanita tua itu melampiaskan amarahnya pada Jingting? Menyakiti bahkan istrimu sendiri, pria macam apa kamu? Ding Lijuan sangat marah, sementara Chen Xuan merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka keputusannya akan mendatangkan begitu banyak masalah bagi Han Jingting. Jingting, maafkan aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Cukup, jangan katakan lagi. Jingting, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk memperbaiki dividen dan posisi direkturmu. Sudah kubilang, berhenti bicara. Tamparan. Tamparan keras mendarat di wajah Chen Xuan. Chen Xuan berdiri di sana tertegun. Selama 6 tahun mereka bersama, meskipun Han Jingting selalu bersikap acuh tak acuh terhadapnya, ini adalah pertama kalinya dia memukulnya.
Bab 17 Aku akan mengambilnya. Tindakan tiba-tiba Han Jingting membuat Ding Lijuan dan Han Bowen tertegun, membeku sesaat di tempat. Apa yang sedang kamu lihat? Kembalilah ke kamarmu dan tidur. Tatapan Han Jingting terhadap Chen Xuan dipenuhi dengan kebencian. Terhadap Han Jingting, Chen Xuan tidak memendam banyak amarah, melainkan lebih banyak rasa bersalah, dan dia berbalik untuk memasuki ruangan. Jingting, hari ini aku. Chen Xuan mulai berbicara, mencoba menjelaskan. Tamparan. Dengan suara nyaring, Han Jingting benar-benar menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Jingting, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Han Jingting sedingin es, ibu dan ayah sangat marah tadi, jika aku tidak melakukan itu, kemarahan mereka tidak akan mudah mereda. Sekarang, kita impas. Petik 2. Chen Xuan terkejut, dan pada saat itulah, dia akhirnya memahami kedalaman niat Han Jingting. Jingting, terima kasih. Han Jingting segera mengangkat tangannya, jangan salah paham, aku melakukan semua ini hanya untuk Xiaoyu. Saya mengerti. Selama bertahun-tahun, Han Jingting tetaplah Han Jingting yang sama. Jingting, apa yang terjadi hari ini adalah salahku, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Tapi tenang saja, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang telah aku buat. Petik 2. Han Jingting tersenyum pahit, kau bisa menyelesaikannya. Tanpa keluarga Han, Anda mungkin tidak bisa menyediakan makan malam, bagaimana Anda bisa menyelesaikan apapun? Lupakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, nenek hanya marah sekarang, dia mungkin akan berubah pikiran dalam beberapa hari. Petik 2. Chen Xuan tahu bahwa Han Jingting jelas tidak mempunyai harapan untuknya. Kemudian, Chen Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Jingting, dividen keluarga kita telah dihentikan, ada sejumlah uang di kartu ini, ambillah untuk saat ini, kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Sambil berbicara, Chen Xuan menyerahkan kartu bank. Kartu ini baru saja dikeluarkan oleh Chen Xuan, dan dia tidak menyetorkan seluruh 100 juta di sana, karena tiba-tiba memiliki 100 juta ekstra memang sulit dijelaskan. Han Jingting menatap kartu di tangan Chen Xuan, dan tertawa seakan-akan dia telah mendengar lelucon paling menggelikan di dunia, tidak dapat menegakkan punggungnya. Chen Xuan, berhenti bercanda, oke. Aku, Han Jingting, tidak cukup miskin untuk membutuhkan belas kasihanmu. Saya tidak bermaksud begitu, seluruh situasi ini adalah kesalahan saya hanya ingin memperbaiki diri, ujarnya. Chen Xuan tahu betul bahwa Han Jingting, dengan temperamennya, pasti tidak akan mengambil uangnya, jadi dia memasukkan kartu itu ke tempat kartu Han Jingting. Baiklah, lakukan sesukamu. Han Jingting tahu betul bahwa tidak akan ada banyak uang di kartu itu, jadi dia tidak mau membuang kata-kata lagi pada Chen Xuan dan langsung berbaring kembali di tempat tidur besar. Chen Xuan mengeluarkan tempat tidur lipatnya dan menatanya di sudut kamar tidur. Memang, selama bertahun-tahun, beginilah cara dia dan Han Jingting menjalani hidup, kecuali saat mereka mabuk. Malam semakin larut, dan tatapan Chen Xuan bergerak ke arah tempat tidur besar. Di bawah cahaya redup, sosok Han Jingting yang tidur miring bagaikan bukit-bukit yang bergelombang, menggambarkan pemandangan yang mempesona dan memikat. Chen Xuan juga seorang pria normal, dan menghadapi wanita cantik seperti itu setiap malam, mustahil baginya untuk tidak tersentuh, tetapi apa yang diinginkannya bukanlah kesenangan sementara. Selama bertahun-tahun, Chen Xuan menyadari bahwa ia mulai menyukai wanita yang tampak dingin di luar tetapi sebenarnya baik hati ini, lagi pula mereka sudah memiliki Xiaoyu. Chen Xuan meyakini suatu hari awan akan terbelah dan memperlihatkan terangnya bulan. Keesokan paginya, Chen Xuan mengendarai skuter listriknya untuk mengantar Xiaoyu ke taman kanak-kanak. Jingting, bagaimana menurutmu tentang apa yang kukatakan kemarin? Kapan tepatnya kamu akan menceraikan pria tak berguna itu? Ding Lijuan telah mengangkat topik perceraian dengan Han Jingting tidak hanya sekali. Bu, aku sudah bilang berkali-kali, Chen Xuan dan aku sudah punya Xiaoyu, aku tidak akan menceraikannya. Kalau dulu begitu, mungkin aku akan merelakannya. Tapi sekarang dia sudah membuat keluarga kita sengsara, kamu harus bercerai. Kalau kamu tidak bercerai, jangan anggap aku ibumu. Ding Lijuan biasanya sangat berwibawa di rumah dan cukup mendominasi saat ini. Han Jingting sangat frustrasi dan tidak tahu harus berbuat apa, ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan ini bagaikan tali penyelamat. Bu, perusahaan saya menelepon, saya tidak bisa bicara sekarang. Sambil berkata demikian, Han Jingting buru-buru berlari keluar rumah. Nona Han, salam kenal, ini toko channel Huai City, tas musiman terbaru yang Anda tunggu-tunggu telah tiba. Namun, jumlahnya terbatas, jadi jika Anda membutuhkannya, Anda harus datang sesegera mungkin. Petik 2. Mendengar berita ini, Han Jingting sangat gembira. Seperti wanita lainnya, Han Jingting selalu memiliki minat besar pada tas tangan. Tas tangan baru ini sebelumnya pernah dilihatnya di majalah dan sudah lama ia idam-idamkannya.
Sekarang setelah akhirnya tiba di kota Huai, dia tentu tidak akan ketinggalan. Setelah menutup telepon, Han Jingting langsung berkendara ke mall. Saat Han Jingting pertama kali melihat tas tangan yang diimpikannya terpajang di etalase, dia merasa sangat gembira. Tas tangan ini seolah dibuat khusus untuknya, memuaskan semua estetikanya. Tanpa ragu, Han Jingting berkata kepada asisten penjualan, "Halo, saya akan mengambil tas ini, tolong bawakan untuk saya." "Tentu saja, Bu." Han Jingting baru saja hendak menerimanya ketika tas tangan itu direnggut oleh orang lain. Seorang wanita parubaya berbadan gempal dan berpakaian mewah dengan santai memeriksa tas tangan yang dipegangnya dan berkata dengan angkuh, "Tidak buruk, tas ini. Aku akan mengambilnya." Bab 18 Cobalah. Alis Han Jingting langsung berkerut, "Maaf, tapi aku melihat tas ini lebih dulu." "Jadi bagaimana kalau kamu melihatnya pertama kali, kamu belum membayarnya, kan? Sampai uangnya dibayarkan, barang itu tetap milik toko. Siapapun yang menangkapnya pertama kali, dialah yang mendapatkannya. Kamu tidak tahu aturannya." Wanita yang berdiri di hadapannya, tidak hanya lebih muda tetapi juga lebih cantik darinya, membuat wanita kaya itu jengkel setengah mati, membuatnya berbicara dengan sangat kasar. Han Jingting sangat marah. Wanita gemuk ini bukan saja telah merampas barangnya, tetapi dia juga berani menuduhnya tidak mengetahui aturan, benar-benar menjijikkan. Sebaliknya, wanita kaya itu selesai berbicara dan mendesak petugas itu, "Apa yang Anda berdiri di sana? Cepat selesaikan untukku." "Maaf, Bu, tapi wanita ini melihat tasnya lebih dulu, jadi saya benar-benar minta maaf." Toko mewah ini tidak berskala kecil, hanya menarik minat orang kaya dan bangsawan. Petugas wanita tidak berani memihak satu pelanggan dibanding pelanggan lain dan harus bertindak tidak memihak. Mata wanita kaya itu melotot karena marah saat dia berteriak, "Kamu baru di sini atau apa? Tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada diriku." Dan lihatlah dia, hanya seorang wanita kantoran biasa, seluruh pakaiannya mungkin tidak sebanding dengan harga tas ini. "Apakah kamu benar-benar berpikir dia mampu membelinya?" Kemarahan Han Jingting melonjak. Meski pakaian yang biasa dikenakannya bukanlah yang terbaik, itu tetap saja merupakan mode wanita kelas atas. Namun, wanita gemuk ini beraninya meremehkannya. "Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Tulis tagihannya, saya akan membayarnya sekarang juga." Biasanya, Han Jingting bukanlah orang yang suka membanding-bandingkan, tetapi wanita gemuk ini benar-benar telah membangkitkan semangat kompetitifnya. Dia benar-benar tidak boleh kalah hari ini. Petugas itu pun tidak ragu-ragu dan segera menuliskan struk pembeliannya. "Nona, totalnya 189.800 yuan. Jantung Han Jingting berdebar kencang. Ia mengira tas itu harganya paling mahal 70 atau 80.000, tetapi tidak menyangka harganya begitu mahal. Meskipun Han Jingting memperoleh penghasilan 1 juta setahun, hampir 200.000 untuk satu tas bukanlah jumlah kecil baginya. "Hahaha, ada apa ya, menurut kamu terlalu mahal? Harganya pasti mahal karena tas jenis ini tidak cocok untuk pegawai seperti Anda. Aku sarankan kau minggir dan biarkan aku mengambilnya sekarang." Wanita kaya itu penuh dengan ejekan. Ekspresi Han Jingting sedingin es. Dia tidak hanya memperebutkan tas, dia ingin memenangkan titik kebanggaan ini. Selain sangat menyukai tas itu, dia bertekad untuk membelinya hari ini hanya untuk melampiaskan kekesalannya. "Geser kartunya." Han Jingting menyerahkan kartunya secara langsung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Han Jingting. "Maaf, Nona, tapi sepertinya saldo di kartu Anda tidak cukup." Wajah Han Jingting berubah, bagaimana mungkin? Han Jingting ingat dengan jelas bahwa setidaknya ada lebih dari 1,5 juta uang tunai di kartunya, tidak mungkin itu tidak cukup. "Hahaha, apa yang sudah kubilang, dia hanya berpura-pura." Melihat rasa malu Han Jingting membuat wanita kaya itu bersorak gembira. Han Jingting sangat marah. Dia mengeluarkan ketiga kartu yang tersisa untuk mencoba, tetapi semuanya berakhir sama, mereka tidak dapat melakukan pembayaran. Baru sekarang Han Jingting menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Ketidakmampuannya membayar bukan karena dana tidak mencukupi, tetapi karena kartunya telah dibekukan. Kartu Han Jingting dikaitkan dengan perusahaan Han, dan hanya keluarga Han yang memiliki kekuatan untuk membekukan asetnya. Han Jingting tidak pernah menyangka neneknya akan mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Sementara itu, ibu rumah tangga kaya itu, melihat Han Jingting terus-terusan gagal membayar, tertawa terbahak-bahak hingga hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut. "Hahaha, saya hampir tertawa terbahak-bahak di sini. Aku yakin kau bahkan tidak bisa mengambil 10.000 dari kartumu, tapi kau berani bersaing denganku untuk mendapatkan tas itu, sungguh melebih-lebihkan kemampuanmu. Baiklah, berhentilah membuang-buang waktumu di sini. Karena kamu tidak mampu membelinya, tas ini milikku." Sambil berkata demikian,
wanita kaya itu menggerakkan pinggulnya yang montok dan bergerak untuk membayar. Han Jingting merasa benar-benar kalah. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan tas kesayangannya, tetapi dia juga dipermalukan, sungguh menyesakkan. Han Jingting selalu menjadi wanita berkemauan keras. Dia tidak bisa menerima ini. Tetapi dengan semua kartu yang dicoba, apa yang dapat dilakukannya? Saat itu, sebuah pikiran terlintas di benak Han Jingting. Tidak semua kartu telah dicoba, masih ada satu yang tersisa. Memang, itu adalah kartu bank yang diberikan Chen Xuan padanya kemarin. Namun segera setelah itu, Han Jingting tidak dapat menahan tawa getirnya. Karena sangat ingin menang, dia benar-benar mempertimbangkan untuk mengandalkan orang itu. "Nona, apakah Anda ingin mencoba kartu ini?" Petugas perempuan itu bertanya sambil melihat kartu terakhir di tangan Han Jingting. "Ya, sebaiknya kau mencobanya. Kalau tidak, bagaimana orang lain akan tahu betapa miskinnya Anda?" Hahaha. Wanita kaya itu tertawa terbahak-bahak. Han Jingting sudah menyerah, tetapi kata-kata wanita itu membuatnya berubah pikiran. Bukan karena alasan lain selain untuk melepaskan pria itu sepenuhnya. "Mari kita coba." Han Jingting memasukkan pin, napasnya menjadi cepat. Dia bahkan siap menghadapi cemoohan dari wanita kaya yang menjengkelkan itu. Namun kemudian, momen berikutnya. "Terima kasih, Nona, pembayarannya berhasil." Bab 19. Bagaimana kabarnya kamu? Han Jingting hampir mengira dia salah dengar. Itu sukses. Lebih dari 180.000, dan pembayarannya benar-benar berhasil. Senyum beku di wajah wanita kaya itu juga menegang saat ketidakpercayaan mengambil alih. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Biar aku beri sedikit nasihat, jangan memandang rendah orang lain hanya karena kau pikir kau lebih tinggi dari mereka. Han Jingting meraih tas kesayangannya dan berjalan dengan sepatu hak tingginya, meninggalkan wanita kaya itu dalam kemarahan yang amat sangat. Begitu berada di luar mal, rasa tegang Han Jingting melunak, dan dia akhirnya menarik napas lega. Dia hampir menjadi bahan tertawaan, tetapi orang yang menyelamatkannya tidak lain adalah Chen Xuan. Han Jingting segera memeriksa saldo di kartunya, dan jumlah yang ditampilkan adalah 1.800.000. Dengan kata lain, sebelum membeli dompet itu, total saldo di kartu itu adalah 2 juta. Han Jingting benar-benar terkejut. 2 juta. Bukankah lelaki itu selalu tinggal di rumah tanpa melakukan apapun? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Han Jingting merasa perlu berbicara baik-baik dengan Chen Xuan. Sementara itu, Chen Xuan sudah berada di dekat taman kanak-kanak sambil mengendarai sepedanya bersama Xiaoyu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. "Chen Xiaoyu, mengapa kamu naik sepeda listrik ke sekolah lagi? Apakah keluargamu bahkan tidak punya mobil?" Di pinggir jalan, seorang anak laki-laki kecil modis dengan rambut keriting menyembulkan kepalanya dari mobil Toyota. Nama anak laki-laki kecil ini adalah Liu Zigui, teman sekelas Xiaoyu. Meskipun Chen Xuan biasanya tidak tersinggung dengan ucapan seorang anak, hal itu tetap meninggalkan rasa pahit di hatinya. Lagi pula, taman kanak-kanak yang dihadiri Xiaoyu bukanlah tempat yang miskin, dan sebagian besar anak-anak di sana berasal dari keluarga kaya, sangat sedikit yang datang ke sekolah dengan sepeda listrik seperti dia. Namun, ekspresi Xiaoyu menunjukkan sikap menantang. "Saya suka naik sepeda listrik, asalkan ayah bisa mengantar saya ke sekolah, saya suka mobil apapun." "Kamu berbohong. Sepeda listrik sangat dingin, dan di musim panas dapat memanggang Anda hidup-hidup. Jika hujan turun, kamu akan basah kuyup seperti tikus yang tenggelam. Siapa yang akan menyukai hal itu? Aku suka, itu bukan urusanmu." Suara Xiaoyu terdengar kekanak-kanakan, namun membawa arus hangat ke hati Chen Xuan. Tidak peduli kapanpun, putrinya tidak pernah menunjukkan rasa jijik padanya, tetapi selalu membelanya. Kebaikannya membuat Chen Xuan hampir menangis. Hanya saja pada saat ini, ekspresi wajah ayah Liu Zigui berubah jelek saat dia duduk di kursi pengemudi Toyota. "Zigui, kalau dia suka naik sepeda listrik, biarkan saja. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Lagi pula, apakah menurutmu semua orang mampu membeli mobil seperti kita?" Pria itu berbicara sambil melirik ke arah Chen Xuan yang sedang mengendarai sepedanya, dengan ekspresi superioritas yang jelas di wajahnya. Chen Xuan merasa tidak senang. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata ayah Liu Zigui ditujukan kepadanya. Apa yang awalnya berupa candaan tak masuk akal antara anak-anak telah membuat pria itu marah dan mengejeknya, yang tampaknya agak berlebihan. Dan yang lebih hebatnya lagi terjadi berikutnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mobil Toyota itu meraung dengan agresif, dan melesat pergi, meninggalkan mereka yang ada di belakang dalam debu. Ini bukan hanya sekadar pamer yang disengaja tetapi juga tampak agak jahat. Jalan di depan taman kanak-kanak itu sedang dalam tahap pembangunan, sehingga debu bertebaran di mana-mana.
Saat Toyota melaju kencang, awan debu pun muncul dan menyelimuti Chen Xuan dan Xiao Yu yang mengikutinya dari belakang. Chen Xuan menelan seteguk debu sementara Xiao Yu bahkan tidak bisa membuka matanya. Bahkan bagi seseorang yang sabar seperti Chen Xuan, kemarahan membuncah dalam dirinya. Xiao Yu, apa kabar? Apakah matamu baik-baik saja? Chen Xuan menghentikan sepedanya dan dengan lembut meniup mata Xiao Yu. Xiao Yu menyeka air matanya dan buru-buru mengangguk. Ayah, aku baik-baik saja sekarang. Melihat rambut putrinya yang disisir rapi kini penuh debu membuat hati Chen Xuan mencelos. Kurangnya kemampuannya lah yang menyebabkan putrinya menderita bersamanya. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sekolah dengan mobil? Xiao Yu menggelengkan kepalanya cepat, tidak, aku suka mobil apapun asalkan ayah membawaku, bahkan berjalan kaki pun tidak masalah. Bagaimana jika ayah datang menjemputmu dengan mobil? Apakah kamu juga tidak menginginkan hal itu? Tentu saja. Jika aku bisa bersama ayah dan naik mobil, aku akan lebih menyukainya. Saat berkata demikian, wajah polos Xiao Yu menunjukkan sedikit rasa malu, tapi mobil kita dibutuhkan untuk pekerjaan ibu, jadi Xiao Yu tidak masalah dengan sepeda listrik. Meski baru berusia 4 tahun, Xiao Yu sangat bijaksana. Chen Xuan menyentuh kepala Xiao Yu dan tersenyum lembut, jangan khawatir, ayah akan membeli mobil lain saja. Benar-benar. Tentu saja, kapan ayah pernah berbohong kepadamu? Aku akan menjemput Xiao Yu dengan mobil baru sore ini, oke. Yai, aku juga bisa pergi ke sekolah naik mobil. Xiao Yu melompat kegirangan, jelas-jelas gembira. Jelas, Xiao Yu tahu bahwa menumpang mobil lebih nyaman, dia hanya mengatakan sebaliknya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Chen Xuan. Tergerak oleh pengertian putrinya, hati Chen Xuan kembali dipenuhi emosi. Setelah meninggalkan taman kanak-kanak, Chen Xuan langsung pergi ke toko Mercedes-Benz 4S di Beihuan. Chen Xuan tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia memilih merek terkenal ini. Begitu dia masuk, seorang wanita muda sebagai asisten penjualan menyambutnya. Rekan penjualan ini masih sangat muda, baru lulus kuliah dan baru dalam pekerjaannya. Halo, Tuan, apakah Anda kesini untuk melihat mobil? Oh, ya. Bagus, silakan kemari, dan saya akan memperkenalkan Anda pada beberapa pilihan, katanya sopan. Chen Xuan mengikutinya langsung ke area ruang pamer. Dan pada saat itu, sebuah suara terdengar. Itu kamu. Chen Xuan juga terkejut saat mengenali pendatang baru itu. Itu tidak lain adalah ayah Liu Zigui. Bab 20 sudah sangat murah. Chen Xuan tidak menyangka akan bertemu pihak lain di sini. Namun, mengamati pakaian pihak lain, Chen Xuan mendapat sedikit pemahaman, sepertinya orang lain itu pasti bekerja di toko 4S ini. Meskipun tindakan orang itu sebelumnya membuat Chen Xuan agak tidak senang, karena orang itu adalah orang tua teman sekelas putrinya, yang cepat atau lambat harus dihadapinya, Chen Xuan memutuskan untuk mengesampingkan keluhan masa lalu dan menyapa orang itu. Namun, sebelum Chen Xuan sempat berbicara, dia mendengar orang itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, ada apa, belum puas aku membuatmu, makan tanah, tadi dan sekarang malah mengejarku ke toko untuk membuat masalah. Chen Xuan mengerutkan kening. Implikasi dalam perkataan orang lain itu jelas, kejadian dia dan putrinya, memakan tanah, sebelumnya sepenuhnya disengaja. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak akan merendahkan diri untuk mengganggu orang seperti Anda. Saya di sini untuk membeli mobil. Beli mobil? Anda? Liu Wei mencemooh, saudaraku, jika kamu akan berbohong, setidaknya buatlah itu bisa dipercaya. Tahukah Anda berapa harga mobil di sini? Yang termurah hampir 300.000. Apakah menurutmu kamu mampu membelinya? Setelah itu, Liu Wei juga berkata kepada pramuniaga wanita itu, Xiao Tian, apa yang kamu lakukan membawa orang ke toko kami? Tidakkah kamu lihat bagaimana dia datang? Apakah menurutmu seseorang yang mengendarai skuter listrik mampu membeli mobil mewah seperti kami? Tepat sekali, anak ini kelihatannya tidak punya banyak uang, tidakkah kau lihat tidak ada seorang pun yang peduli padanya ketika dia datang? Itu hanya karena kurangnya pengalaman. Kami menemui lusinan orang yang hanya melihat-lihat seperti ini setiap hari, jika Anda melayani mereka satu persatu, Anda akan kelelahan sampai mati. Kamu seharusnya lebih cermat, atau ini hanya buang-buang waktu saja. Ah, ini. Menghadapi pendidikan dari Liu Wei dan para penjual senior lainnya, Xiao Tian tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, Chen Xuan mendengus dingin, dia memang telah belajar banyak dari kemampuan mereka memandang rendah orang lain. Siapa bilang orang yang mengendarai skuter listrik tidak mampu membeli Mercedes? Liu Wei mengangkat alisnya dan berkata dengan nada meremehkan, sudah kubilang, apa ada masalah? Chen Xuan mendengus dingin, kalau begitu hari ini lebih baik kau buka matamu lebar-lebar dan lihat sendiri apakah aku mampu membelinya atau tidak. Kemudian, Chen Xuan menoleh ke Xiao Tian, cantik, katakan padaku, mobil apa yang paling mahal di tokomu?
Oh, Tuan, ini model terbaru, Mercedes S-Grade AMG, harganya 3 juta. Liu Wei terkekeh, saudaraku, bagaimana sekarang? Apakah kamu tahu apa artinya menggigit lebih dari yang dapat kamu kunyah? Saya sudah beritahu sebelumnya, kami hanya menjual mobil mewah di sini, bukan mobil yang mampu Anda beli. Ayo, teruslah mengendarai skuter listrik rusak Anda untuk menjemput anak Anda dari sekolah. Anak itu pun menyukainya. Hahaha. Chen Xuan tidak menghiraukannya, dia memandang mobil di depannya. Itu sederhana dan elegan, sangat sesuai dengan seleranya. Bagus, ini dia. Mendengar ini, Liu Wei dan yang lainnya tercengang di tempat, dan Xiao Tian juga tampak agak tidak percaya. Apakah kamu serius? Ini pasti lelucon, bagaimana mungkin dia mampu membeli mobil semahal itu? Liu Wei mencibir dengan nada meremehkan. Mahal. Hanya 3 juta, sebenarnya cukup murah. Petik 2. Dengan itu, Chen Xuan menyerahkan kartunya secara langsung, cepat tolong. Saya butuh mobilnya segera. Tentu saja, Tuan. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengurusnya untukmu sekarang juga. Xiao Tian mengambil kartu itu dengan wajah gugup dan langsung menuju untuk melakukan pembayaran. Liu Wei dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Seorang pria yang mengendarai skuter listrik dan menyebut Mercedes seharga 3 juta dolar murah, apakah anak ini sudah gila? Jika dia benar-benar dapat menggesek 3 juta dari kartunya, itu akan menjadi suatu keajaiban. Hingga beberapa saat kemudian, Xiao Tian kembali, wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia menyerahkan semua dokumen di depan Chen Xuan. Chen, semua dokumen telah berhasil diproses, dan kunci mobil Anda akan segera dikirimkan. Saat kata-kata ini diucapkan, semua penjual benar-benar tercengang. 3 juta, benar-benar dibayar penuh sekaligus. Itu terlalu dibesar-besarkan. Bayangkan, model terbaru S-Grade AMG yang sudah berada di bengkel mereka selama lebih dari sebulan tidak laku karena harganya yang selangit dan sekarang dibeli langsung oleh pria sederhana ini, sungguh mengejutkan. Bagian yang paling penting adalah, komisi dari penjualan satu mobil ini saja berjumlah beberapa puluh ribu. Kesempatan besar seperti itu telah berlalu begitu saja di bawah hidung mereka, meninggalkan para penjual dengan penyesalan yang amat dalam. Orang yang paling terpukul tentu saja Liu Wei. Dia tidak pernah menyangka kalau seseorang yang mengendarai skuter listrik mampu membeli Mercedes seharga 3 juta. Pada saat itu, semua perasaan superioritasnya telah diinjak-injak oleh Chen Xuan. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Liu Wei berteriak seolah-olah gila. Liu Wei, kenapa kamu berteriak? Tidakkah kau lihat kita punya tamu terhormat di sini? Seorang pria mengenakan jas dan berkacamata mendekat dengan ekspresi tidak senang. Manajer Zhao. Liu Wei segera menutup mulutnya karena ketakutan. Manajer Zhao memelototi Liu Wei, lalu berbalik ke Chen Xuan dengan senyum penuh kebaikan. Halo, Tuan. Chen, ini kunci mobilmu. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk membeli mobil dari toko kami. Biasanya, manajer Zhao tidak akan secara pribadi melayani pelanggan biasa, tetapi untuk Chen Xuan, pelanggan berkualitas yang mampu menghabiskan 3 juta sekaligus, manajer Zhao akan melayaninya secara pribadi. Chen, Anda sekarang adalah pelanggan VIP toko 4S kami. Jika Anda memiliki kebutuhan atau saran di masa mendatang, jangan ragu untuk mengungkapkannya. Berbicara tentang saran, sebenarnya ada satu. Ini tentang perlunya mengatasi masalah anggota staf tertentu di sini yang memandang rendah pelanggan. Ada baiknya mempertimbangkan beberapa perubahan. Chen Xuan melirik Liu Wei dengan penuh arti, yang menggigil ketakutan dan hampir terjatuh ke tanah. Manajer Zhao tidak bodoh, dia sudah memahami situasi sepenuhnya. Liu Wei, beraninya kau bersikap tidak sopan pada pelanggan utama seperti Tuan. Chen hanya sebagai seorang penjual. Dengan ini saya secara resmi memberitahukan Anda dipecat. Liu Wei merasa seperti tersambar petir. Pekerjaan ini tidak mudah didapat, dan kehilangannya berarti cicilan hipotek dan pinjaman mobil bulan berikutnya dapat menghancurkannya sampai mati. Manajer, tolong jangan, saya tahu saya salah. Chen, aku sungguh menyadari kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Chen Xuan tersenyum kecut, jangan khawatir, lagi pula, anak-anak kita bersekolah di sekolah yang sama. Kita pasti akan bertemu lagi. Petik 2. Perkataan Chen Xuan menghantam Liu Wei seperti pukulan fisik di wajah. Terima kasih banyak, Tuan. Liu Wei berharap ia dapat menemukan lubang untuk merangkak masuk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.